tapi jangan lama-lama. Setelah itu bawa lagi Allah, betul. insya Allah nanti kalau orang bilang tuh kan semesta nih, semesta mendukung. Iya. Insya Allah nanti Allah tuh mendukung, beneran. Hai, assalamualaikum teman Moa yang baik hati. Kembali lagi bersama aku Mrs. Devi dan Mbak Isti untuk podcast Moa hari ini, Mother of Autistic. Yeay, akhirnya Nah, ketemu lagi ya. untuk hari ini, ya setelah kita kemarin 1 minggu ya, di minggu yang kemarin kita sempat calm down dulu, kita sempat libur dulu sebentar karena qadarullah anaknya Mbak Isti sakit, aku pun juga, lagi banyak banget kesibukan, kok iya, sama-sama Pas akhirnya sama-sama banget, nggak bener bisanya bener gitu, bener pas bener bener. banget. But it's okay, nggak masalah karena kita tetap kembali dengan semangat yang sama, Yuhu. dengan energi yang sama untuk berbagi tentang, autistik tentu aja. Jadi hari ini kita Oke. mau ngebahas tentang apa Mbak Isti? Kemarin kita udah bahas tentang gimana sih diagnosis yang seharusnya. Nah, sekarang kita mau cerita pengalaman Mhm. masing-masing nih, Misis, tentang penanganan apa yang Mhm. kita lakukan ketika baik itu Malik dan Aya, habis Mhm. didiagnosis nih autistik. Nah, terus apa aja Mhm. sih yang kita Mhm. lakuin? Mungkin dari Misis dulu nih, waktu itu, Boleh boleh. terapi-terapi apa aja nih yang Misis, jalani? Boleh boleh. Iya, soalnya ini termasuk apa ya, termasuk, pertanyaan yang sering banget muncul terutama di Instagram aku gitu. Mhm. "Missis, apa aja sih yang Missis lakuin setelah tahu bahwa Malik itu dinyatakan sebagai anak berkebutuhan khusus?" Gitu, lebih tepatnya ASD, Autism Spectrum Disorder. Waktu itu sih untungnya aku tuh langsung dapet, apa ya, kayak langsung dapet map gitu Mhm. dari psikolog aku dan dari terapis aku gitu. Jadi aku Mhm. harus ke mana. Yang pertama yang aku waktu itu lakukan adalah diberitahu bahwa aku harus langsung ke klinik tumbuh kembang untuk diterapi, untuk diberi apa ya, eee, apa namanya, intervensi dini gitu. Karena menurut mereka waktu itu kan Malik masih umur 2 tahun. Katanya gini, "Bunda, langsung aja di terapi, kita usahakan secepatnya karena, semakin dini intervensinya akan semakin baik gitu. Terus, dan yang kedua karena Malik ini kayak ansos gitu, seperti yang pernah aku bilang, kata psikolognya Malik itu seperti ada tembok penghalang gitu di sekitarnya, sehingga dia Eee, tidak bisa merasakan dunia di luar dia, gitu. Dan bagaimana sih caranya untuk menggebrak, tembok itu, tembok penghalang Malik antara dirinya dengan dunia di luar adalah salah satunya dengan menyekolahkannya. Jadi Malik itu termasuk dini banget sekolahnya, umur 2 tahun tuh udah sekolah, gitu. Sekolahnya pun waktu itu aku masih ada di Surabaya, sekolahnya di Ubaya, jadi Universitas Surabaya, dia punya, jurusan psikologi, yang mana jurusan itu, mmm, apa ya sebutannya ya, punya playgroup gitu. Jadi dia tuh jadi keren banget sih, aku bilang ini keren banget nanti ya di universitas lain itu melakukan hal ini atau enggak, tapi di Ubaya, apa namanya, jurusan psikologinya mendirikan, TK. TK-nya namanya apa ya? Aku lupa ya, nanti nanti aku akan mention di Instagram aku, namanya apa, dia bikin TK, TK-nya tuh guru-gurunya semua anak Ubaya, kebanyakan anak S1 yang semester akhir, gitu. Terus yang jadi kepala sekolahnya adalah psikolognya langsung, psikolog senior. Nah, Malik masuk di situ menurut aku tuh sesuatu yang keputusan yang tidak pernah Iya. aku sesali, karena Iya. apa, di sana Malik bener-bener diobservasi sama Iya. semua psikolog. Setiap hari itu Malik itu didampingi oleh 3 sampai 5 psikolog. Wah, keren Anak banget. ke-1-nya ya, anak Iya, ke-1-nya heeh ya. heeh. Dan tiap harinya hasil dari observasinya Malik itu langsung diserahkan kepada psikolog seniornya. Heeh. Jadi secara berkala aku tuh sama psikolog seniornya tuh Mhm. selalu ngobrolin Chit tentang chat ya? Malik gitu, Yes. di-chat gitu. Mhm. Kebetulan Malik itu juga satu-satunya anak berkebutuhan khusus waktu itu. Jadi Mmm. alhamdulillahnya jadi semua orang tuh terfokus pada Malik gitu. Bagaimana caranya supaya tumbuh kembang Malik itu bisa Mhm. ngejar gitu, kurang lebih Betul kayak betul gitu. betul betul. Terus sama dibarengi Mhm. dengan, terapi di
klinik tumbuh kembang. Oke. Kalau di Surabaya waktu itu namanya klinik tumbuh kembang anakku. Dulu Oke. juga banyak banget yang tanya tuh. Hanya Mhm. sayangnya sih kemarin waktu pandemi kayaknya tutup ya. Mhm. Kayaknya tutup, sayang banget karena di sana bagus banget. Di situ pun Malik diobservasi dulu. Diobservasi itu 3 bulan ya, 3 bulan Mhm. pertama. Setelah itu baru terapi. Terapinya terus-terusan. Terapinya Mhm. apa aja? Terapinya itu sensori integrasi, Mhm. terus terapi behavior. Oke. Heeh, terapi perilaku. Waktu itu aku kira Malik itu akan di terapi wicara, karena Malik kan belum bisa Mhm. ngomong sama sekali Iya tuh di iya umur iya. segitu. Bahkan babbling aja enggak gitu, padahal di umur Mhm. segitu harusnya sudah. Tadinya Mhm. aku pikir akan di terapi wicara, makanya waktu itu aku sempat kayak yang, "Kok nggak di terapi wicara Mhm ya?" mhm Aku mhm. bilang gitu. Ternyata kata mereka terapi wicara itu malah nanti dulu tuh, paling Yes. akhir. Yes, setuju. Karena Malik ini belum ada fokus. Jadi yang Betul. diusahakan adalah mendapatkan fokus Malik Betul. dulu, memperbaiki behavior-nya dulu, memperbaiki sensori integrasinya dulu, baru setelah itu bisa ke, Terapi wicara. terapi wicara. Karena kalau misalnya langsung ke terapi wicara nggak akan bisa. Yes. Karena terapi wicara butuh fokus, Betul. gitu. Betul Dan buat betul. teman-teman yang mungkin, belum tahu ya, Malik itu baru terapi wicara tuh waktu umur 5 sampai 6 tahun loh. Jadi Iya. aku tuh kayak yang, beberapa beberapa waktu di awal tuh kayak yang ngerasa gelisah gitu, "Kenapa nggak di terapi wicara Mhm kenapa mhm nggak di mhm. terapi wicara? Mhm Kan mhm anakku tuh mhm. udah ngomong," gitu kan. Iya iya. Tapi, lambat laun diberi pengertian, diberi pemahaman, dan aku pun juga banyak berbagi dengan ibu-ibu lainnya, akhirnya aku Mhm. merasa bahwa, "Oh ternyata memang begitu, akunya aja yang nggak Iya ngerti," gitu kan. iya Kalau iya. memang ada fase-fase yang harus dilewati dulu sebelum ke terapi Yes, wicara. benar banget. Jadi waktu itu berarti umur 2, 3, 4, sampai 5, itu Mhm. 3 terapi itu yang terus-terusan dilakuin. Oke. Sensori integrasi, dan Perilaku, behavior, oh 2 ya, perilaku. Oke. behavior sama sensori integrasi, kayak gitu. Baru sekitar umur 5 sampai 6 tahun tuh baru Malik itu masuk ke terapi wicara. Terapi wicara pun juga ternyata tidak mudah Yes. karena di saat itu pun fokus Malik sebenarnya belum Matang belum ya? 100%, belum mateng pun. Walaupun Mhm. sudah 4 tahun terapi, tapi ternyata juga belum matang, tapi udah lumayan kalau Mhm. dibandingin sama tahun-tahun sebelumnya. Jadi, ya udah ayo kita sekarang masuk ke terapi wicara. Di terapi wicara tuh mulutnya Malik tuh disogrok sama Iya, sama itu kayak sikat. sikat-sikat, iya iya iya, sama Iya, sama. ya Allah, aku tuh kayaknya aku tuh dari luar kan, dan kalau setiap terapi itu pada dasarnya kita boleh masuk, ya Iya. kan. Karena, Mhm. di tempat aku ya, aku nggak ngerti di tempat lain. Itu Mhm. kita boleh masuk karena mereka berpikir ibu Mhm. itu penting banget untuk tahu bagaimana caranya Iya, mereka betul, biar meneliti anak kita. iya. Supaya kita di rumah bisa menduplikasi Iya, apa yang betul dilakukan oleh terapis. Karena betul. terapis selalu bilang, "Kami ini menerapi anak ibu cuman katakanlah 30, 45 Mhm. menit, sedangkan sehari itu ada 24 jam." Iya, betul. Dan jadi berjam-jam banyaknya itu pasti sama ibunya. Itulah Betul betul. kenapa ibunya harus diisi dulu nih, gitu. Betul Diisi banget. pengetahuannya dan dipahamkan dulu dan juga ikut dilatih gimana sih caranya untuk Betul. nge-handle anak ibu gitu yang berkebutuhan khusus ini, seperti itu. Jadi aku tuh selalu masuk. Terus yang waktu disogrok mulutnya itu, Mhm aku mhm. di luar waktu itu, aku di luar jadi cuman Mhm. lihat dari kaca aja, sedih banget, ya Allah. Jadi anak aku nangis, teriak-teriak. Tapi memang Mbak, setelah itu Malik itu mulai bisa loh, Iya. mulai bisa ngomong, walaupun Mhm belum mhm. sampai sekarang pun masih ada keterbatasan ya, Mhm, iya. tapi terlihat sekali perbedaannya setelah, intervensi itu dilakukan, Iya, benar benar seperti benar. itu. Nah, kalau sampai saat ini apa nih terapi yang masih dijalanin sama Malik? Iya, sampai sekarang pun Malik tuh masih terapi. Malik sekarang umur 8 tahun. Dia sekolah di sekolah inklusi. Di sekolah inklusi itu sudah termasuk dengan psikolog Terapinya? dan terapis, Oke. seminggu 2 kali gitu. Jadi Oke. aku memang udah nggak terapi di luar lagi, aku Oke. fokusin di sekolah aja. Oke. Sebenarnya terapinya tuh masih sama aja Mbak, terapi Oke. sensori integrasi Sama sama behavior behavior. tadi, oke. Heeh, hanya mungkin, beda lapisan aja kayaknya Iya, ya. benar benar Maksudnya benar benar. apa yang dilakukan dulu waktu Malik umur 2, 3, 4 tahun itu beda sama yang dilakukan Malik umur, 6, 7, 8 tahun 8, ini iya. waktu di sekolah Iya gitu. iya iya Karena iya. kalau sekarang tuh, lebih lebih beragam gitu. Iya. Apalagi kan
sekarang Malik masuk ke dalam fase yang berbeda lagi, di mana Iya, emosinya juga naik turun ya kan. betul, Nah, itu juga tuh yang diusahakan untuk behaviornya supaya Malik itu bisa meregulasi emosinya betul, dan betul, supaya perasaannya dia itu bisa dilabeli. Kan betul. dia nggak paham gitu. Misalnya ini rasa marah, ini rasa tidak Mhm, nyaman, ini rasa aku tuh sebenarnya tidak mau atau bagaimana, itu mhm. berusaha untuk diberi label oleh terapisnya, oleh psikolognya supaya Malik bisa memahami sebenarnya apa yang sedang dia rasakan. Nah nah, sebenarnya apa yang dijalanin Malik tuh kurang lebih tuh persis sama yang dijalanin Ayah juga nih, Missis. Kayak dulu Mhm. tuh aku juga mempertanyakan kenapa nggak terapi wicara duluan gitu ya. Karena ada Iya. stigma stigma begini, dulu waktu Ayah awal terdiagnosis autistik itu, semua orang selalu nanya, "Udah bisa bicara belum?" Bener nggak sih? Mmm, Kayak betul. kayak bisa bicara tuh menjadi indikator keberhasilan, padahal ternyata Betul. ternyata Mmm, untuk bisa bicara, tadi seperti Misses yang bilang, kita harus matangin, ada yang harus dimatangin nih. Nah, salah mhm. satu pematangannya itu lewat terapi sensori integrasi tadi. Jadi, Ayah itu ketika umur 2 tahun, terapinya sebenarnya tuh gini, Misses, jadi ada kayak salah salah sedikit salah kaprah gitu ya. Jadi sebenarnya terapi sensori integrasi itu adalah bagian dari namanya terapi okupasi. Jadi Oke. terapinya jadi misalnya kalau mama atau teman-teman MUA di sini, familiar dengan kata-kata okupasi terapi, apa Okupasi, terapi mhm, okupasi. Nah, mhm. sensori integrasi itu adalah modifikasi dari okupasi, jadi bagian. Jadi induknya adalah Oh, okupasi. Nah, kalau Ayah oke. dulu di rumah sakit, waktu awal terapi di Jogja, itu nama terapinya okupasi. Nah, Mhm, terapi okupasi itu salah satunya untuk mematangkan juga motorik, halus gitu ya, tangan mhm, dan lain-lain. Kalau untuk motorik kasar, keseimbangan itu di sensori integrasi. Karena sensori mhm, integrasi itu identik dengan ruangan yang beragam banyak alat-alat stimulasi itu ya. mhm, Nah, mhm, jadi awalnya dia di terapi okupasi dulu, terus untuk mendapatkan fokusnya, terus untuk motoriknya ditambah dengan sensori integrasi waktu kita pindah ke Surabaya. Jadi Ayah juga pernah nih di mhm. Surabaya. Nama kliniknya Klinik Oh, Namira. Waktu itu masih ada di sekitar pokoknya dekat Ubaya gitulah, sekitar daerah-daerah Ubaya juga. oh, oke Nah, oke waktu oke. itu di situ fokus juga terapi sensori integrasi dan terapi okupasi. Saya juga nanya ke dokternya, kenapa belum bicara? Nah, jadi untuk mencapai satu kemampuan wicara seorang anak, jadi ada milestone yang harus dia capai dulu. Jadi ternyata begini, saya taunya setelah setelah saya belajar ya, teman-teman. Mhm, mhm, Jadi ada namanya piramida belajar. Piramida belajar ini tuh sebenarnya bukan buat khusus autistik aja ya, tapi juga mhm. untuk semua manusia di muka bumi ini. Jadi ketika Oke, kita ingin mencapai suatu capaian, kita harus melewati step by step. Nah, jadi di piramida belajar itu terlihat bahwa yang harus matang di awal adalah saraf-saraf yang dirangsang dengan terapi sensori integrasi. Itu alasan kenapa nggak wicara dulu di bawah. Karena di bawah itu fokus pematangan dari saraf-saraf yang bisa dimatangkan oleh terapi okupasi dan sensori integrasi. Kalau terapi oke. perilaku itu bisa dari awal sampai sampai dewasa juga bisa ya, karena kan itu Iya, behavior ya, terkait perilaku. betul. Kayak sampai Tapi sekarang Malik pun benar, masih terapi ya, terapi benar. perilaku. Kalau Mhm. terapi wicara itu nanti setelah si sensori integrasinya ini matang. Karena percuma, bener banget, percuma kita maksain wicara kalau anaknya itu secara fisiologisnya aja tuh ada saraf-saraf yang belum matang untuk menunjang Mhm. wicara tadi. Terus Oke. juga Ayah waktu dia terapi wicara juga di usia sekitar 4-5 tahun juga, Missis. Nah, awal Mmm, mula terapi wicara memang dicek oromotor. Jadi yang dimasukin kayak semacam sikat-sikat bervariasi sikat iya. itu untuk merangsang saraf-saraf sorry, di otot rahang. Jadi otot di Otot sekitar rahang. rahang kita ini jadi kenapa kita Mhm, bisa berbicara? Karena ada otot-otot kan di wajah dan lain-lain. Makanya di-massage, di oromotor, itu untuk mhm, secara secara fisiologinya biar, menunjang gitu. Karena bisa jadi mhm, dia bisa bicara, tapi dia malas bicara. Kenapa malas bicara? Karena ketika bicara tuh ototnya kaku gitu. Kan kita mmm, misalnya nih,
kalau lagi sariawan aja malas ngomong kan, karena kan Betul, sakit. betul, betul. Atau Iya. kalau apa namanya, otot kita kaku di sini gitu ya, aduh Mm-mm. malas ngomong ya, kalau ngomong sakit gitu. Nah, bisa jadi itu Mm-mm. yang terjadi. Itu kenapa perlu Hmm. distimulasi. Itu kenapa setelah distimulasi mulai keluar kata-kata karena dia mulai nyaman nih sama aktivitas berbicara. Nah, Hmm. Ayah juga setelah umur 4-5 tahun, terapi sensori integrasi tetap jalan, terus terapi wicaranya mulai jalan, karena terapi wicara itu Hmm. kan harus tabletop ya, harus duduk, Iya, terus misalnya nanti menyebutkan ini apa, ya betul, pakai mengasosiasikan, kartu-kartu. ya pakai kartu. Hmm. Dan ternyata terapi wicara itu tidak hanya mengajarkan anak bisa bicara atau bisa mengeluarkan kata, tapi juga Hmm. belajar untuk memahami bahasa dan komunikasi. Jadi ayah itu terapi wicara sampai usia 8,5 tahun. Setelah 8,5 tahun dianggap lulus karena udah bisa tanya jawab. Nah, terapi wicara itu juga ngajarin tentang gilir bicara. Gilir bicara tuh Hmm. kayak misalnya ayah lagi mengungkapkan, oke gantian, tante terapis dulu. Terus Hmm. udah selesai, ayah lagi gitu. Karena autistik ini punya kecenderungan gini, misalnya udah bisa komunikasi, mereka kadang suka ngomong apa yang mereka suka tanpa peduli orang lain tuh harus gantian gitu loh. Jadi kayak Oh iya, ngomong nggak aja ngerti, terus. nggak ngerti konsep bergantian dalam Ya, berkomunikasi gitu ya. nggak Jadi ngerti langsung di tektok. satu sisi dari dia doang Yes. gitu. Nah, makanya perlu juga saya diingatkan juga sama terapisnya untuk itu dilatih. Jadi ketika dia Mhm. menceritakan tentang yang dia suka, oke gantian ya Umi lagi. Oke, Mhm. nanti lanjut lagi Ayah lagi. Jadi dia belajar untuk tahu situasi kapan dia harus bicara, kapan dia harus berhenti. Oh, ternyata bicara itu nggak cuma sekedar oh anak saya bisa ngomong loh, enggak, tapi Betul, bagaimana bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, betul, betul. saya nanya, "Kenapa Ayah waktu itu dilulusin nih terapi wicaranya?" Mhm. Karena mereka Mhm. menganggap bahwa, kalau Ayah ditanya dia udah mulai nyambung, walaupun kadang Oke, Ayah itu suka ngulangin pertanyaannya dulu, terus dia baru jawab lagi. Misalnya kayak, "Ayah, oke. kenapa nggak ke sekolah?" Terus dia, "Kenapa nggak ke sekolah?" "Oh, karena sakit." Jadi dia ngulang pertanyaan kita, baru dia jawab Oh, lagi. Nah, itu heeh. dilatih untuk dan nggak masalah, dan nggak harus kita koreksi jangan diulang, pertanyaannya, langsung jawab gitu. Karena ternyata Heeh. memang salah satu ciri-ciri autistik itu mereka mengulang pertanyaan untuk langsung biar, nyantol jawabannya gitu. Jadi Iya, emang iya. ciri khasnya. Itu Nah memang dulu caranya dia berproses dan ya kita ya bener nggak bisa maksa dia, apalagi dengan cara-cara yang tidak baik ya. Jangan iya gitu dong, aduh, bener. jawab Takutnya dong, gitu kan takutnya gitu. kemampuan kemampuan Takutnya malah komunikasinya patah ya topiknya. bener bener banget. Nah, sejak itu saya selalu biarin aja kalau dia misalnya, saya nanya apa terus dia ngulangin pertanyaan saya nggak apa-apa, yang penting nyambung. Karena Mhm, kadang betul. anak autistik itu bisa bicara, tapi kadang nggak nyambung. Nah, kita takutnya Mhm. dia udah pinter ngomong, tapi ternyata banyak nggak nyambung, nanti masuk ke lingkungan tipikal atau lingkungan mainstream, orang-orang bilang, Mhm. "Apaan sih kamu ngomongnya nggak jelas?" Gitu. Takutnya kan gitu Mhm. ya. Itu Mhm. kenapa, Mhm. lebih baik, apa namanya, mengajarkan anaknya itu jangan terlalu ada rambu-rambunya saat berkomunikasi, karena memang riskan, sangat riskan sekali. Nah, Iya, terus iya, betul, saat betul. usia 8,5 tahun juga Ayah udah dianggap lulus sensori integrasi karena memang, sudah tidak ada lagi yang perlu, di ini ya, hanya perlu diulang-ulang aja dan PR Mhm. Ayah sekarang lebih ke olahraga. Jadi Oh gitu. jadi Ayah itu disaranin ikut olahraga yang kayak, gym-gym gitu, tapi nggak tahu nih buat anak-anak, aku lagi nyari juga sih, yang Mhm. kayak, Mhm. mulai workout-workout gitu loh. Jadi dia mulai dibiasakan, terus karena juga sebenarnya gerak-gerakan workout kayak kita olahraga gitu, latihan beban dan lain-lain itu kan juga sebenarnya sensori integrasi waktu kita kecil gitu loh, tapi ketika kita besar kita Oh. lanjutkan dalam bentuk olahraga. Terus sama terapi perilaku yang terus Mhm. berlangsung tadi ya, karena terapi Mhm. perilaku Mhm. ini seperti tadi Missis cerita emosinya Malik kadang up and down, nah itu harus Mhm. dia belajar meregulasi emosinya dengan terapi Dan tiap perilaku. fasenya beda ya. Itulah kenapa Yes, terapi perilaku tuh untuk setiap umur insya Allah kayaknya masih ada-ada aja yes, gitu. makanya Karena apa bahkan yang dihadapi dulu waktu berapa tahun yang lalu sama yang sekarang ternyata betul, tantangannya berbeda, adalah nih betul. gitu.
Mhm. Bahkan kalau aku nonton di series Amerika judulnya Atypical ya, dia itu bahkan sampai kuliah, dia itu tetap terapi behavior sama Iya. psikolog. Jadi memang butuh pendampingan psikolog itu autistik itu sampai nanti mereka dewasa, Missis. Jadi karena Mmm. tantangan dari setiap babaknya itu kan pasti beda-beda ya, gitu. Iya iya. Gitu sih kalau dari Aya. Nah, tapi ada satu terapi unik yang Aya pernah lakukan waktu di rumah sakit, nama terapinya Iya. Snoozelen. Snoozelen Snoozelen? ya, Apa Snoozelen itu? itu sensori integrasi, bagian dari sensori integrasi, tapi dia dimasukin ke ruang yang calm. Jadi kayak ada cahaya-cahaya yang berpendar, terus juga ada apa bau-bau yang kayak aromaterapi gitu, Missis, yang Mhm mhm. menenangkan. Nanti di Iya. dalam ruang Snoozelen dia biasanya aktivitasnya sekedar bikin play-doh, terus nanti diajak komunikasi, kayak gitu-gitu. Jadi Mhm. terapi Snoozelen itu lebih membuat, anak lebih calm, lebih tenang, lebih nyaman. Jadi itu Mmm. diselipkan antara sensori integrasi. Itu ada waktu aku terapi di salah satu rumah sakit swasta di Depok. Jadi diselang-seling, jadi setelah, sensori integrasi masuk ke Snoozelen. Jadi kayak kayak habis capek-capek gitu, terus di-calm-in di Mhm. Snoozelen. Tapi tidak semua rumah sakit ada Ada. fasilitas dari Mhm. Snoozelen. Aku pun baru denger itu. Nah, kalau teman-teman Heeh. penasaran tentang apa sih Snoozelen, itu lihat feed Instagram Peduli SD kita pernah angkat tentang Snoozelen juga. Memang nggak Oke. terlalu banyak di Indonesia sih, Missis. Nah, Mhm. tapi, Snoozelen ini, ruang Snoozelen ini, jadi Snoozelen itu sebenarnya adalah ruangannya, kondisinya itu Mhm. bagus untuk anak autistik, Missis. Contoh, Mhm. misalnya nih, kita matiin lampu sebelum tidur, Mhm. terus kita, kasih lampu tidur yang berpendar-pendar gitu, misalnya ada gambar Iya. bintang gitu kan, yang Mhm. bergerak gitu, Mhm. warna-warni. Terus Missis hidupin apa, humidifier, kasih oil-oil essence yang menenangkan, itu akan Iya. membuat kualitas tidur anak jauh lebih baik, emosinya lebih ditenangkan setelah dia seharian lelah beraktivitas. Nah, itu saran ahli juga sih, jadi bisa Iya iya. membuat kualitas tidur lebih baik. Nah, terus setelah Snoozelen, ada juga nih terapi terakhir sebenarnya yang dilakukan sebelum dianggap lulus terapi, yaitu namanya, eee terapi ortopedagog. Ortopedagog ini lebih ke belajar, Missis. Jadi bagaimana, melihat. Ortopedagog, baru denger aku tuh. Apa Nah, itu? udah dengar juga kan? Oh, oke. Jadi ortopedagog atau, pedagogi, jadi itu bagaimana, seorang terapis itu berasal bukan dari medical, ini ya, terapis ya, tapi dari, Mhm. orang-orang di psikologi pendidikan biasanya. Nah, Mhm. mereka ini akan melihat bagaimana cara anak kita belajar. Jadi kan setiap anak itu belajarnya unik ya, apalagi Iya. autistik, itu pasti unik banget. Nah, dari terapi itu mereka akan menyesuaikan materi dengan kemampuan anak kita. Nanti dia akan memberikan saran ke kita, "Oh, Mam, kalau mau ngajarin tambahan kayak gini, Ayah nggak bakal bisa. Coba Mama duluin step ini, step ini." Oh, ternyata benar. Oh, itu Wah, itu menarik banget tuh. menarik banget. Nanti kawan-kawan kita akan bahas di satu episode khusus kali ya. Nah, Iya, karena pada dasarnya kan kayak sekarang Malik itu belum bisa baca ya. Aku heeh, tuh sampai panggil guru private gitu selama 1 tahun, heeh, full loh, full itu, almost every day heeh. gitu buat ngajarin baca, selain aku juga berusaha ngajarin, tapi, Heeh, belum until dapat this ininya time ya? Malik itu cannot read ya, jadi masih belum bisa baca gitu. Aku tuh Nah, sampai bingung sendiri gitu. aku saranin ambil terapi ortopedagog, nanti nanti deh di belakang ini kita chit-chat lagi ya. Karena Oke. aku jujur selama terapi ortopedagog itu, aku tuh selalu nanya sama terapisnya, "Tante, Aya harus bisa kayak gini nih di sekolah, aku harus ngelakuin apa?" Gitu. "Oke, lakukan step Mhm. ini, step ini, step ini." "Oh, nggak berhasil, coba step ini." Karena kan mereka lebih memiliki banyak pengalaman ya, Missis. Nah, Iya. setelah, Aya di terapi itu lama-lama ketahuan nih pola belajar Aya gitu. Akhirnya aku transfer, knowledge-nya ke ini di sekolah gitu ya, dan, aku Mhm. sendiri pastinya yang akan ngajarin. Akhirnya alhamdulillah Aya bisa ngikutin. Tadinya tuh kita udah pusing, aduh gimana ya caranya gitu, tapi ternyata dengan terapi ini, si terapis bisa melihat, step mana sih sebenarnya yang, bisa dilakukan, untuk si misalnya Aya atau Malik yang membuat dia lebih nyaman. Itu, Iya iya terapi iya, betul sebenarnya itu betul. sebenarnya terapi belajar sih, bagaimana cara, Mhm melihat cara mhm. belajar seorang anak.
kayak gitu. Dan Oke. terapi-terapi penanganan autistik itu juga hati-hati ya teman semua, karena banyak juga Mhm, terapi itu yang pseudoscience nih sis. Jadi pseudoscience itu mhm, terlihat seakan-akan medis banget atau terlihat sains banget, tapi ternyata belum ada bukti ilmiah. Terus juga mmm. banyak juga terapi-terapi Contohnya yang apa tuh misalnya? Yang contohnya ya, pseudoscience ini misalnya? pseudoscience itu kalau di luar negeri yang udah bener-bener dilarang banget itu tuh ada kayak terapi kayak masukin somethings ke dalam tubuh gitu lewat intravena, aku nggak tahu ya nama cairannya apa. Terus katanya itu bisa memperbaiki otak. Terus Oh ya? ada yang ini ya, itu udah dilarang di dunia, udah dikeluarin Mhm, FDA ya, yang dari kayak mhm, BPOM-nya Amerika tuh udah ngelarang itu. Namanya mhm. chelation therapy kalau nggak salah, tapi saya nggak tahu Iya. banget apa sih sebenarnya yang dimasukin gitu ya. Jadi kayak ada something yang dimasukin intravena, terus dianggap nanti bisa ada perbaikan, otak kayak gitu. Terus juga Mmm, ada, ini, penggunaan oksigen. Jadi kayak kayak di terapi, kayak di dalam sauna, terus nanti menghirup oksigen, terus nanti katanya bisa memperbaiki otak dan lain-lain. Nah, kayak kayak gitu harus hati-hati. Intinya segala sesuatu yang melibatkan harus diminum, dipaparkan ke dimasukkan anak, ke dalam ya itu tubuh harus gitu. benar-benar ke ahlinya, karena kita nggak tahu Mhm, efek samping. Misalnya ada kayak suplementasi khusus yang katanya ini mmm, untuk begini dan begitu. Ingat lagi segala sesuatu ada efek samping, jadi lebih baik untuk ke, dokter yang memang lebih ahli. Terus juga ada, betul, tren diet ya, saya nyebutnya tren karena memang menjadi tren di dunia juga, diet mhm, yang memang apa ya, mengeluarkan kayak nggak gluten, nggak kasein, nggak sugar, kayak gitu. Nah, itu hati-hati juga, eee, s mhm. karena ini, kita takutnya anak kita jadi kurang gizi nih, Sis, kalau misalnya Oh, ada, apa, berlebihan ya? komponen-komponen tertentu yang mungkin sebenarnya dia nggak alergi, tapi karena kita, keluarkan dan itu akan menjadi kekurangan mungkin vitamin, mineral, dan lain-lain. I Jadi, see. kalau misalnya nih mau "nyobain" tanda kutip tren diet itu, mending ke dokter spesialis anak yang ke subspesialis metabolisme, ngelihat metabolisme anaknya cocok nggak sih sama diet ini, Betul, atau ke dokter, gizi sekalian. Kan ada mhm. ahli gizi itu kan ada nutrisionis yang memang dari gizi, ada yang dokter spesialis gizi. Nah, itu ke sana aja, terus ditanyakan apakah ini cocok untuk anak saya dan lain-lain. Karena, Iya betul. dari, salah satu prof yang memang sering meneliti autistik, Prof. Ardiono, sudah membuktikan dalam penelitian beliau sendiri bersama tim bahwa diet, yang meng-cancel gluten dan kasein itu tidak memiliki efek yang, positif juga terhadap perilaku anak. Jadi mungkin itu kasuistik ya. Kasuistik tuh Oh kayak ya, misalnya di ada Mali yang bisa berhasil, ada berhasil, yang ada yang enggak. di lain enggak. Itu kenapa perlu sekali, pendampingan dokter karena kita nggak tahu efek Mmm, sampingnya jangka panjangnya. Paling gitu sih I Missis see. soal penanganan-penanganan autistik, nanti kalau misalnya ada yang menarik kita akan ambil salah satu topik yang khusus kita bahas di episode selanjutnya. Gimana Missis? Selanjutnya, terutama yang masalah diet tadi nih, Iya, mungkin itu akan jadi pembahasan tersendiri yes, ya, tapi bener aku mau bener, spill sedikit aja. Itu banyak dari followers aku tuh yang tanya, "Missis, Malik itu diet gak sih?" Gitu. Itu heeh, pertanyaan yang jamak terjadi betul, gitu, dan jawaban aku selalu simpel, "Enggak," gitu. Aku sangat menghargai keputusan setiap ibu ya, iya, mau mereka mau diet, mau enggak, itu feel free gitu, pilihan, terserah betul karena aku tidak mendebat mereka yang memilih untuk diet, aku pun tidak betul ingin didebat gitu. betul. Karena, pusing aja gitu kalau misalnya Iya mendebat iya, sesuatu yang kan gue yang ngejalanin, lo betul jalanin aja betul hidup lo, gue jalanin hidup gue gitu. betul. Selama kita tuh kalau kita ada yang sepakat, ayo kita bersepakat dan kita bisa membahas tentang itu, tapi kalau kita tidak bersepakat ya kita, apa namanya, setuju untuk tidak bersepakat gitu aja Iya, gitu ya jadi kan, baiknya kayak begitu. Nah, lebih ke masing-masing si ya? iya, lebih ke masing-masing gitu. Nah, kenapa yang Malik ini kebetulan memang tidak diet karena dari awal, dari umur 2 tahun sampai 8 tahun ini tidak satu pun psikolog ataupun dokter yang
kebetulan aku temuin ya, Iya. terkhusus yang aku temui, yang menyuruh Malik untuk diet. Mm-mm. Tidak ada, gitu. Jadi, paling ya, akhirnya aku makan apapun yang Malik makan apapun yang aku makan, Iya. gitu. Apapun yang aku masak, Malik makan, gitu. Walaupun dia seperti anak lainnya yang kadang ada Picky makanan yang dia nggak eater, suka, ya. kadang ada yang makan dia suka, gitu. Tapi syukur alhamdulillah yang penting dia mau nasi ya. Kita orang Iya, iya, Indonesia kalau iya, misalnya nggak makan nasi tuh nggak makan, gitu. iya. Jadi dia paling nggak mau nasi. Dia mau, apa sih, makanan-makanan bergizi, 4 sehat 5 sempurna itu Oke, insya Allah mau, gitu. mau Selama kita alhamdulillah. ngasih makannya juga misalnya kayak dia nggak terlalu suka sama telur, dia Malik tuh nggak terlalu suka sama telur. Oke. Tapi telurnya aku kecil-kecilin, terus Iya, aku iya, sembunyiin gitu kan, buat dimakan gitu, buat disuapin. Hal-hal kayak gitu. Terus kayak, sugar gitu misalnya, ya iya, ini ya, senormalnya gitu. iya. Segala sesuatu yang berlebihan memang tidak Juga baik. nggak Jadi baik, aku benar, nggak pernah nyetop sugar-nya Malik, tapi benar. juga nggak yang terserah dia mau makan Iya, sugar iya, sampai satu mangkok juga nggak mungkin iya, ya iya, kan. benar, Jadi, benar, benar, benar. so far selama membersamai Malik selama 8 tahun ini tuh, aku, mengikuti aja apa kata dokter dan psikolog, di mana mereka tidak pernah menyuruh aku supaya Malik itu diet, yang ada ya perbaiki aja makannya, gizinya Betul, dibagusin, ya betul, nasehat-nasehat untuk semua orang lah, sama kayak betul, kita pun juga jangan kebanyakan gula ya betul, kan, betul, jangan kebanyakan junk food, tapi sesekali junk food juga nggak apa-apa, jangan kebanyakan mie goreng, tapi sesekali makan mie goreng juga nggak apa-apa. betul, Jadi kayak betul. yang ya Bisa membatasi lah ya. dibikin heeh, kita kita pakai ini aja, kita pakai logika kita aja, Tapi gitu. memang secara ilmiahnya juga ada memang anak autistik yang punya komorbid permasalahan di pencernaan. Nah, I kebetulan see, kasusnya di mhm, sini Malik dan Ayah alhamdulillah tidak ada masalah pencernaan. Kalau pencernaan, misalnya memang mama-mama terpaksa harus ikut diet itu karena ada masalah pencernaan, kalau pesan dari kami sih pastikan itu di bawah pengawasan dokter. Jangan sampai kita hanya ikut tren tapi nggak ada yang ngawasin gitu. Kasihan aja betul. gitu anaknya. Betul, Gitu jadi deh. ini tuh kayak, apa namanya itu, garis merahnya ya yang perlu di-bold bahwa Benar, apapun yang dilakukan, apalagi misalnya masalah diet itu, pastikan tidak hanya ikut tren, tapi juga sesuai dengan apa yang betul, disarankan oleh dokter. Jadi kan tiap anak akan beda-beda kan. Kalau betul, tren satu tapi langsung betul, digeneralisir ke semuanya, itu kan kayaknya kurang bijak ya, betul, karena betul tiap banget. orang punya kondisinya sendiri-sendiri. Jadi mendingan dicekin dulu, disesuaikan dulu sama kondisinya, kalau memang sama dokter disuruh diet apa, ya udah kita kita ikutin aja Yes, gitu. betul sekali. Tapi kalau enggak, ya nggak usah diada-adain juga gitu, ya Yoi. kurang lebih kayak gitu ya. Oke. Oke, siap 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 siap. Jadi intinya tadi kita udah ngobrolin tentang, terapi-terapi apa aja yang udah dilakuin sama Malik dan Aya, sebagian besarnya sama, tapi Betul, memang karena balik lagi autisme itu spektrum, jadinya pastinya di dalamnya pasti akan ada perbedaan-perbedaan, menyesuaikan sama kebutuhan anak masing-masing. betul, Terus betul. tadi juga ada, terapi yang ternyata berbeda tuh, itu baru tahu yang terapi buat belajar tadi namanya apa, Mbak? Ortopedagog. Ortopedagog, aduh Yes. namanya juga susah banget ya. Hmm, Itu kayaknya Malik perlu deh, perlu iya, untuk mencoba itu karena memang Malik sampai sekarang masih belum membaca. Jadi ya mungkin bisa tuh terapi iya, untuk betul, bisa betul. membaca ikut ortopedagog sama terapi yang apa tadi Mbak, yang Snoozelen. Len tadi, Snoozelen. Snoozelen. Itu Yes. 2 hal baru yang nggak pernah Missis denger, nggak pernah juga dilakuin sama Malik. Tapi untuk Snoozelen bisa ya kita lakuin sendiri juga di rumah Bisa, ya, bisa untuk banget. bikin anak Itu kamar anak lebih bisa kita tenang set. gitu. Bener, bener, bener. Lebih Bisa. comfort, malah bukan mungkin gak hanya buat anak ya, Mbak, ya, buat Iya, kita buat pun kita orang juga. dewasa kita jadi Betul, lebih comfort juga ya betul, betul kan? banget. Nah, nah, Bener. sebelum kita menutup podcast di episode ini, kita spill biaya dulu nih. Sebenarnya rata-rata Oh iya itu biaya yang paling penting. terapi. Biaya Aduh terapi jangan itu berapa sampai sih? lupa. Kalau dari Malik, biaya terapi per session Aduh dulu dari usia 2 tahun itu berapaan? aduh to be honest tuh aku tuh rada lupa ya, aku tuh biasanya ngambil langsung paket. Oke, Kalau oh nggak ya salah paket. nih, kalau nggak salah ya, sekali dateng tuh, kan tiap tiap terapi beda, jadi aku tuh Iya, shopping terapis memang. Jadi, oke, kadang aku di klinik A, klinik B, klinik C, karena aku pengen dapat banyak insight gitu iya kan betul. ceritanya. Nah, tergantung tempat terapinya, hanya memang di Surabaya lebih murah daripada di Jakarta, Oke. itu sekitar 250 sampai 350 seinget aku.
per Itu sesi ya, sekali guys? datang, heeh, itu sekali Oh my datang God. dan aku dulu tuh seminggu tuh 5 kali. Wow. Seminggu 5 kali karena waktu itu, ambis banget gitu, pengen supaya Malik itu bisa mengejar gitu kan waktu Mhm. itu ya. Karena ada di umur tertentu kayaknya Malik udah, memperlihatkan bahwa dia tuh nggak suka gitu, dia Iya, capek gitu. Nah iya. itu aku ada momennya di Turunin mana aku turunin berhenti. dosisnya ya? Turunin dosis dan aku lebih 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 mindful, lebih ngomong sama diri aku Mhm. sendiri bahwa, nggak bisa nih aku kayak gini, kasihan anak aku kalau misalnya aku terlalu ambisius untuk membuat Malik supaya dia, bisa mengejar ketertinggalannya Betul gitu. betul Aku harus betul. menerima Malik apa adanya dengan segala macam keistimewaannya seperti itu, gitu. Nah, terus aku waktu itu sempat ngambil yang paket Mhm. per bulan itu, 4 sampai 5 juta. Wow, Itu per bulan. hebat. Karena itu tadi ya, tapi balik lagi ya, setiap tempat terapi itu beda Beda, harganya. bener bener bener. Kebetulan kayaknya mungkin aku dapat yang harganya lumayan Lumayan, gitu. oke. Lumayan, kan juga tergantung wilayah ya. Kayak Betul tadi betul. Surabaya sama Jakarta beda, Beda Jakarta sama Tangsel beda. Tangselnya beda. juga Tangsel mana dulu nih, kalau BSD kayaknya bakal lebih tinggi, Bakal bakal lebih lebih tinggi, bener mahal bener bener gitu bener bener. dibandingin sama Ciputat misalnya gitu. Walau alam, tapi kurang lebih sih segitu, Mbak. Jadi dulu itu bener-bener, eee, apa namanya, berat banget memang. Jadi ini mungkin kayak semacam, apa ya, obrolan aja dari hati ke Iya hati iya. gitu, bahwa kita tuh kan nggak pernah tahu ya, kita tuh akan, eee, nanti kita Iya, heeh menikah, heeh kita udah heeh. punya rencana-rencana Heeh gitu heeh. kan. Terus kita tuh nggak pernah tahu nanti kita tuh akan dianugerahi anak yang seperti Mhm apa gitu. Dan waktu itu memang aku nunggu Malik kan 3 tahun waktu itu mhm. kan. Aku udah cicil rumah nih Iya, ceritanya, aku udah heeh cicil heeh. rumah, Heeh. semuanya perhitungannya pas Mbak, perhitungan manusia ya, Iya, perhitungan manusia manusia tuh iya, pas heeh. pokoknya. Ngepas ngepas. Aku bilang sama suami, "Nggak apa-apa deh kita nyicil dulu rumah, yang penting kita bisa punya rumah dulu," gitu. Mhm Jadi kita mhm nggak mhm. ngontrak gitu. Oke, dengan gaji sekian, kita bisa nyicil rumah sekian, nanti hari-harinya kita sederhana aja deh Iya, gitu. mhm mhm Kasarannya kalau mhm. kita orang bilang ya, kita cuman makan nasi sama tempe aja orang Nah, nggak akan tahu gitu iya loh, nggak bener bener masalah bener. pun gitu, yang penting kita punya atap untuk berlindung. Mhm. Oke, siap. Setelah Malik umur 2 tahun, kita udah jalan nih yang Heeh heeh namanya, heeh heeh. cicilan gitu kan. Setelah Malik umur 2 tahun, masya Allah tabarakallah ya, ternyata Allah, menganugerahi aku anak berkebutuhan khusus Mmm, gitu, ASD, yang mana butuh banyak treatment, butuh banyak intervensi, dan yang mungkin tidak banyak orang tahu, mhm. terutama orang-orang yang tidak memiliki biasanya ya, yang tidak Iya. banyak orang tahu tuh ternyata biayanya pun Wow. juga mahal banget gitu. Karena kan Iya iya. nggak hanya nanti mikirin Bener bener. sekolahnya, tapi dari awal tuh kita udah ngurusin masalah terapinya gitu. Bener bener bener. Jadi itu itu, sesek banget waktu Mhm. itu gitu, karena pada dasarnya kami juga nggak mau ngerepotin siapa-siapa gitu, Iya. orang tua aku juga nggak mungkin ngebayarin gitu, orang Heeh. tuanya Iwa juga udah pensiun, jadinya kayak yang, "Harus gimana nih?" Gitu kan. Di awal-awal sih kita ngusahain banget, paling nggak seminggu ada sekali. Mhm mhm mhm. Kan ada yang bisa cuman bayar harian kan, Iya, sekali heeh heeh. dateng kan, Iya iya. gitu. Kita ngusahain itu, tapi pokoknya harus terapi. Mhm. Karena waktu itu mikirnya, pokoknya harus ada intervensi dini, Mhm apapun mhm yang mhm. terjadi, kita orang tua harus ngusahain gimana Mhm pun mhm caranya mhm. gitu. Waktu itu usaha aku masih masih kurang bagus ya Mhm awal-awal, jadi semuanya kebanyakan memang dari gaji suami, tapi lama-kelamaan Mbak, alhamdulillah mhm penjualan aku makin mhm bagus, mhm nama aku juga makin dikenal, mhm sehingga aku bisa berjualan juga lebih nyaman mhm gitu, penghasilan juga menjadi lebih banyak, alhamdulillah, mhm. bahkan Bisa saat ini ya. sekolah pun harus harus bayar 4 kali lipat daripada anak tipikal, Mhm. aku bisa gitu untuk ngebayarin Alhamdulillah, semuanya, masya masya Allah. Allah. Tapi memang, eee, kita tuh nggak pernah bisa ngerencanain anak Iya, kita tuh akan lahir bagaimana. Jadi, betul buat teman-teman di luar sana, menurut aku pengetahuan ini tuh harus diketahui betul banget gitu, betul sehingga nantinya kamu tuh nggak kaget gitu bahwa betul akan ada nih hal-hal seperti ini betul betul gitu. betul. Kalau aku sih lebih
mengandalkan dulu tuh kayak semacam kalau dari kantor kan ada asuransi kesehatan ya Missis ya. Itu Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah banget Nah, dapat asuransi dari aku kantor. waktu itu dapat ternyata autistik itu ada plafonnya khusus autisme. Heeh. Tapi itu Jadi untuk asuransi tertentu kali ya? ya Atau semua untuk asuransi? enggak untuk asuransi tertentu Asuransi tertentu kadarullah, ya? Yang kadarullah yang suami alhamdulillah aku rezekinya iya, Mbak Isti iya, itu iya. Masya Allah, Jadi beneran beneran, heeh. I'm wa- happy to hear that, heeh. walaupun sebenarnya itu membantu selama setahun itu membantu setengah, setengah membantu setengah. Jadi setengahnya memang dari kos pribadi ya, tapi itu setengah tuh udah Ya. lumayan banget tuh. Ya ibaratnya Missis tadi nyebutin tuh sebenarnya angkanya mirip-mirip juga ya, karena tapi Mhm. dulu di awal-awal aku terapinya masih di rumah sakit yang baru gitu, biasanya masih 100.000, 125 gitu. Iya, Pindah Jakarta memang mepet 200.000 lah per pertemuan iya. kalau kita pecah ya. Terus waktu sekarang pun ayah masih terapi perilaku itu ternyata pokoknya tuh nggak tahu ya kenapa setiap kantor suami itu ganti asuransi, mereka itu selalu punya plafon khusus untuk autisme. Untuk Nah, jadi autistik. teman-teman di sini yang Alhamdulillah. mungkin suaminya atau di kantornya sendiri punya ada asuransi, coba dicek apakah ada plafon khusus untuk treatment kasus dari autisme. Kalau yang di kantor sekarang itu setahun ada 40 juta loh Misis, lumayan loh, 40 juta per Aduh, tahun. lumayan banget, Iya Masya nggak Allah. sih? Jadi kayak Gak banget. alhamdulillah banget. Jadi kita sistemnya reimburse. Jadi kita Ya, ya, ya. hasil terapinya kita kumpulkan reimburse. Terus juga kalau butuh misalnya apa dari kliniknya keterangan bahwa terapinya apa aja itu dilengkapin aja. Terus juga ada Oh, juga teman-teman di Peduli ASD juga ada yang lewat BPJS dan itu juga bisa ditanggung. Jadi sebenarnya rezeki itu tuh akan selalu ada, cuman dari jalan yang beda-beda. Kayak Missis tadi betul. Allah lancarkan bisnisnya, dimampukan oleh Masya Allah. Allah, ya Memang, kan? memang, Kalau memang aku banget, alhamdulillah alhamdulillah. entah kenapa setiap suami ganti-ganti dari kantornya itu kan biasanya tiap tahun ganti-ganti ya vendor Mm-mm. dari asuransinya Asuransinya. selalu Mm-mm. yang support autisme dan ada juga teman-teman yang pejuang BPJS juga bisa. Jadi sebenarnya gini, jangan sampai ada ya bersyukur ya privilege Enak lah loh gitu. ya kayak gitulah ya. Jangan sampai Heeh. ada mindset yang bawa ya Missis privilege, aku mungkin ada lagi, tapi setiap orang tuh pasti ada. Bahkan temanku aja yang pakai sampai hari ini pakai BPJS tuh juga ada Mhm. gitu dan itu bisa dan Jadi pada dasarnya bisa diambil pelajaran bahwa setiap kita itu punya struggle-nya ya masing-masing. betul Walaupun sekali. mungkin kelihatannya lo mah enak gitu Iya, misalnya, tapi kan dari kata lo mah enak tuh kita tuh nggak pernah tahu perjuangan apa nih yang udah dilakuin sampai betul, bisa menuju betul, enak tadi gitu betul. loh, atau bisa mempertahankan enak tadi gitu misalnya. Dan memang akan lebih baik saat daripada ngomong kamu mah enak gitu, lebih baik Iya, berdoanya ya Allah semoga aku juga bisa dimampukan dengan iya, caramu gitu. yes betul Itu dan lebih positif tuh, lebih growth mindset gitu, iya lebih benar benar positif benar gitu. benar Jatuhnya kayak doa, nantinya tuh biar yang datang ke kita tuh juga hal-hal yang baik benar gitu benar. kan. Jadi justru aku ada salut ya. Jadi suatu saat aku pulang ke ini mungkin sebagai closing kita juga. Jadi beliau Betul? itu adalah ART yang bantuin mertua. Terus dia Mhm. cerita apa ibu bilang kalau anaknya Bu Isti juga autistik. Iya, iya. SD, heeh. Oh, anaknya umur berapa sekarang? Oh, ternyata umurnya sebaya gitu. Terus masih terapi, masih di rumah sakit. Saya dari awal Mhm. 2 tahun dia terdiagnosis itu saya pakai BPJS, alhamdulillah di cover semua. Saya tuh salut gitu loh sama Mhm. walaupun beliau bekerjanya ART, ibaratnya mungkin Mhm. secara pekerjaan kayaknya nggak mungkin deh anaknya terapi gitu ya. Tapi dengan Betul, kegigihan pakai betul, BPJS pun dia bisa betul, memberikan intervensi. Jadi sebenarnya betul. penanganan itu tetap harus kita berikan Mhm. dengan cara-caranya Allah pasti bantu. Dan untuk Insyaallah. teman-teman di Mhm. sini yang mungkin secara income kayaknya kok nggak mungkin ya, coba Iya, deh BPJS nanti kalau mungkin boleh di kolom ini kita tanya-tanya nanti mungkin aku iya, bisa iya. mention teman Heeh. aku yang salah satunya pengguna BPJS ya. Iya. Jadi
biar kita bisa Jangan bilang nggak manfaatkan. mungkin. Iya, kita bisa Jangan bilang nggak manfaatkan mungkin, fasilitas heeh. ya, fasilitas dari Balik negara. lagi, memang mindset kita itu perlu dibenerin. Memang Iya, banyak banget sih yang perlu dibenerin dari hati benar. kita Iya, dibenerin, benar-benar. dilurusin, mindset kita juga dilurusin, dibenerin gitu. Supaya selalu percaya bahwa Betul, ada zat yang jauh lebih besar daripada betul, kita yaitu Allah dan percaya aja kalau Allah tuh akan bantu kita selama kita betul, tuh terus-terusan berusaha dan minta tolong. Yang penting kita betul, nggak betul, berhenti loh. Mereka-mereka yang akhirnya bisa menemukan jalan kan karena mereka terus mencari sambil membawa betul, Allah di sebelahnya gitu loh. betul, Ya Allah betul, betul, bantu Masya hamba, Allah, ya Allah, ya Allah bantu hamba, ya Allah. Masya Allah. Mbak ya, aku itu waktu Malik itu akhirnya misalnya dari yang dulu Malik yang terapinya luar biasa, aku Hmm, pontang-panting gimana cari hmm, uangnya, sampai akhirnya Malik harus sekolah. Uang aku tuh 0 rupiah Mbak, mungkin nggak nol ya, di iya, bawah 50.000 lah, nggak bisa diambil lah udah iya, gitu iya, iya, kasarnya. iya, Di ATM sama sekali aku tuh nggak punya uang sama sekali, terus, menuju pendaftaran sekolah Malik ini ya, demi Allah aku bersaksi Heeh, Allah tuh Maha Kaya, iya, iya, dan betapa mudahnya Allah kalau misalnya Allah sudah berkehendak ya. sudah ridho, sudah berkehendak gitu, penjualan aku tuh langsung naik banget, Mbak. Heeh, Sebelum Malik Masya Allah. sekolah itu naik luar biasa, aku tuh sampai kaget gitu, yang tadinya tuh sehari belum tentu loh ada satu Iya, penjualan, heeh, ini jadi heeh, luar biasa. heeh, Akhirnya aku tuh waktu itu inget banget bayar sekolahnya Malik tuh 35 juta heeh. dan itu aku cash. Aku nggak punya uang, Mbak, sebelumnya, Dari nol. nggak punya ya, Masya Nggak Allah, punya, Masya terus, Allah, mendekati sekolahnya Malik, penjualan aku tuh naik drastis. Masya Itu Allah. Allah ngasihnya itu di situ dan tiap orang pasti akan beda Beda, caranya. betul. Kayak Mbak Mbak Isti caranya dari, oh suaminya dikasih ini nih plafon, Iya, asuransinya betul, tinggi gitu. betul. Oh yang Mrs. Devi ternyata dibukain pintunya dari Jadi jualannya nih, betul, sehingga betul. bisa mampu gitu, sesuatu Masya yang Allah, kayak nggak mungkin, tapi Masya ternyata Allah. bisa gitu loh. Nah itulah di situ aku tuh mulai percaya bahwa dari dulu udah percaya, tapi makin diberikan Makin, buktinya iya kan jadi betul. makin percaya nih, makin Iya, iman gitu rasanya, iya, makin kuat gitu, bahwa Allah itu maha besar, betul, Allah itu maha kaya, selama betul, kita terus berusaha dan bawa Allah di setiap jalan kita, insya Allah akan betul. selalu Amin. ada jalan, yang penting Amin, kita amin, terus amin. usaha dan jangan negatif, jangan nyinyir, jangan julid, dan jangan nelongso. Itu Betul. terus. Aku tuh mau sesedih apapun nggak boleh nelongso. Mungkin Oke. sesekali mungkin curhat sama Allah atau curhat Iya, sama orang yang kita percaya hanya untuk rilis ya, iya, rilis, sesek di emosi, dada, betul, tapi jangan lama-lama. Setelah itu bawa lagi Allah, betul. insya Allah nanti kalau orang bilang tuh kan semesta nih, semesta mendukung. Iya, Insya Allah nanti Allah tuh mendukung, beneran. betul, Allah tuh sesuai betul, dengan prasangka kita dan itu bener. Ya Allah, betul. Allahu Akbar, Allah Masya Maha Allah, Besar, Allahu Masya Akbar, Allah. Masya Allah. Iya. Wah, luar biasa. Percayalah Oke, percayalah oke, percayalah. oke, oke, Heeh, insya Allah. oke. Wah, nggak Ya udah kerasa kalau ya. gitu, Oke, kita harus ini mengakhiri udah episode 30 ini. menit ya. Kita akhiri dulu episode ini tentang, terapi yang udah dijalanin sama Malik dan sama Ayah, dan juga banyak cerita lainnya di dalamnya. Iya, Semoga aja bermanfaat buat kamu semua. Semoga aja ini bisa membuka wawasan dan membuka hati dan meluruskan niat supaya kita bisa menjadi ibu-ibu yang lebih kuat, lebih amin, tegar, dan amin. lebih banyak membawa Allah dalam setiap jalan kita mengusahakan dan membersamai anak kita, insya Allah ya. Siap. Oke, Baik, sampai sampai ketemu ketemu lagi. podcast berikutnya. Dadah. Jangan lupa di-share di semua akun media sosial kamu ya, supaya banyak yang tahu dan banyak Oke, menerima manfaat dari podcast ini. I love siap. you.